Pemirsa, adanya kisruh pembatas laut di Pantai Serangan menuai kritik dari kalangan masyarakat terutama nelayan. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengkonfirmasi langsung perihal tersebut ke PT BTID. Kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali kerap menuai polemik usai nama pantai Kura-Kura kini masyarakat kisruh terkait adanya keberadaan pelampung pembatas laut. Ketua Komisi 2 DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih mengkonfirmasi langsung hal tersebut ke PT BTID. Ia menyampaikan ke PT BTID agar segera mencabut pelampung laut tersebut sembari menunggu keputusan DPRD Bali. PT BTID menyampaikan bahwa keberadaan pelampung laut tersebut bertujuan untuk pembangunan pelabuhan marina dan sifatnya hanya sementara selama ada pembangunan. Keberadaan pelampung tersebut bertujuan untuk alasan keamanan selama adanya pembangunan pelabuhan marina. Kemarin terus terang saya berinisiatif secara pribadi ya, tidak mewakili DPRD untuk menemui Komisaris Utama PT BTID karena saya rasa yang menjadi polemik itu adalah pelampung laut. Saya meminta ke beliau agar pelampung laut itu bisa dicabut sementara sambil menunggu keputusan dari teman-teman di DPRD. Cuman penjelasan dari PT BTID memang itu ditutup sebagian kecil untuk masuk ke lagun itu karena memang lagi ada pembangunan konstruksi marina sehingga dengan alasan keamanan. Dan juga memang secara sejarahnya itu dulu tuh sempat ada penyelundupan BBM dan pembuangan jenazah di sana. Sehingga dengan alasan keamanan mereka mengadakan ada pelampung laut itu. Tentu yang namanya konstruksi itu kan bisa maju mundur ya. Sama kayak kalau perbaikan jalan pun kadang-kadang jalan ditutup kan gitu ya. Ini saya belum tahu jelasnya, tapi yang jelas seperti ini. DPRD itu bukannya tidak menghiraukan isu serangan ini, tapi karena ada pro kontra di masyarakat sehingga apa yang menjadi keputusan pimpinan itu nggak bisa tergesa-gesa. Ya, informasi yang beredar di sosial media ini kan sulit disaring ya. Tapi tentu kita di Dewan nggak mungkin bereaksi terhadap berita-berita yang belum kami verifikasi dulu. Sehingga karena ada pro kontra ini, jadi proses verifikasi ini agak lama jadinya gitu loh. Kita harus benar-benar mendapat data yang benar-benar real sehingga masyarakat itu benar-benar tahu kondisi di Pantai Serangan ataupun di Desa Serangan itu seperti apa. Kami berharap ada win-win solution dari pihak BTID maupun dari masyarakat yang merasa dirugikan. Lebih lanjut, Ajus Linggih menyampaikan agar berita di media sosial bisa ditelaah dengan baik dan menyikapi hal tersebut, DPRD Bali akan menelusuri terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Desak Aryani, Bali TV.